Pemerintah Kabupaten Bantaeng melaksanakan pelantikan pengurus dan pengawas Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Tribun Pantai Seruni pada Kamis 25 September. Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng, Haji Sahabuddin. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Di Kabupaten Bantaeng, sebanyak 67 koperasi telah terbentuk. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa operasionalisasi koperasi-koperasi ini akan diawasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan koperasi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pada acara tersebut, Wakil Bupati melantik dan mengambil sumpah pengurus koperasi. Selain itu, dilakukan penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah dan penyerahan simbolis Administrasi Hukum Umum atau AHU kepada perwakilan koperasi dari 8 kecamatan. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Gerai Sembako Primer Koperasi Kepolisian dengan Koperasi Kelurahan Leta Merah Putih. Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, perwakilan TNI dan Polri, serta camat se-Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Goa kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Dalam ajang strategi inovasi perencanaan pembangunan atau SIP Awards 2025 yang digelar oleh Traction Energi Asia bekerja sama dengan Apkasi dan Koalisi Ekonomi Bumi, Goa berhasil meraih penghargaan kategori komitmen. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Goa Siti Husniata Lenrang dalam seremoni yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 25 September. Goa pun tercatat sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil menyabet penghargaan prestisius tersebut. Bupati Husnia menyebut capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan lingkungan hidup. Hal ini bukan sekedar penghargaan, tetapi mengingat sekaligus motivasi untuk terus mengimplementasikan perencanaan itu di lapangan demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapeda Goa Sujadan menekankan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari kepemimpinan pasangan hati damai Bupati Siti Husniata Lenrang dan Wakil Bupati Darmawang Syamuin yang dinilainya konsisten membawa visi pembangunan berwawasan lingkungan. Menurutnya, arah kebijakan yang pro lingkungan tersebut sejak awal diintegrasikan ke dalam visi, misi, strategi, program prioritas hingga dukungan anggaran. Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar bersama masyarakat pesisir menggelar Maulid Akbar Pesisir Makassar 1447 Hijriah atau 2025 sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Acara penuh makna ini berlangsung hikmat di dermaga Pelabuhan Pautere pada Kamis 25 September. Ribuan warga dari berbagai wilayah pesisir dan daratan hadir memenuhi area dermaga sejak sore hari. Lantunan sholawat dan doa-doa menggema menambah kehusyukan suasana peringatan Maulid ini. Momentum ini tidak hanya menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi religius yang telah lama mengakar di kawasan pesisir Kota Makassar. Sejumlah pejabat penting turut hadir memberikan dukungan dan semangat kebersamaan, di antaranya Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Ketua TPPKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, dan di 1408 Makassar Letkol Infantri Franky Susanto, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika bersama jajaran SKPD Lingkup Pemkot Makassar. Puncak acara diisi dengan tausiah dan hikmah Maulid oleh Ustaz Datsat Latif yang menyampaikan pesan-pesan keutamaan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API, berbagai program pemberdayaan digagas agar kelompok difabel dapat memperoleh ruang yang sama dalam pendidikan, pelatihan, maupun dunia kerja. Kepedulian itu kembali ditegaskan melalui pelatihan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan di Makassar Creative Hub, Anjungan Losari, Kamis 25 September.
Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian dukungan Pemkot terhadap semangat literasi dan inklusif. Ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk meningkatkan keterampilan. Program yang mendapat dukungan dari Basnas tersebut dirancang untuk memberikan bekal hard skill serta membuka akses penempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang difabel. API menyampaikan apresiasinya atas program yang dinilai selaras dengan visi pembangunan kota yang setara bagi seluruh warga. Acara ini sangat positif dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Makassar. Komitmen pemerintah kota atau Pemkot Makassar dalam memberikan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas terbukti diwujudkan. Melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas.